Kisah kelahiran Dajjal dan masa kecil yang mengerikan. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahuza, Yahudi, yang menyengsarakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi, Yahuza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal lahir di negeri Samirah, Samaria, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman AS. Negeri Samirah ini berasal nama seorang dari Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihi salam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahuza, Yahudi, yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya, bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya, Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku, Ihzaru Masih Ad-Dajjal, disebutkan, Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur. Hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas, penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat, maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata, karena Dajjal diberikan istidraj untuk menipu manusia. Yang dimaksud istidraj di sini adalah kemampuan dan kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya, agar mereka semakin jauh dari rahmat Allah. Nauzubillahi min zalik. Dan berikut adalah istidraj yang diberikan kepada Al-Masih Ad-Dajjal. 1. Menghidupkan orang yang sebelumnya dia bunuh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A. berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal ada seorang dari kaum mukmin yang, dengan beraninya, pergi menemui Dajjal lalu ia disambut oleh pengawal dahal dan ditanyakan, hendak kemana engkau? Ia menjawab saya ingin menemui orang yang baru saja keluar, Dajjal. Lalu mereka bertanya, apakah kamu belum percaya kepada Tuhan kami? Orang mukmin itu menjawab, Tuhan kami tidak samar.
Maka berkatalah pengawal Dajjal, bunuhlah dia, tapi sebagian pengawal mereka mengatakan, jangan, Tuhan kami melarang membunuh seseorang melainkan dengan perintahnya. Maka dibawalah mukmin tersebut menghadap pada Dajjal. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segera Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut dan diperintahkan dikupas kulit dan dipukuli punggung dan perutnya. Lalu Dajjal bertanya, apakah engkau tetap tidak percaya kepada kami? Mukmin itu menjawab, engkaulah Al-Masih pendusta. Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digergaji badannya dari kepa, hanya hingga ke kakinya menjadi dua bagian, lalu Dajjal berjalan di tengah kedua badannya. Lalu Dajjal memerintahkan, bangunlah. Maka bangunlah orang mukmin itu, seperti sedia kala. Lalu Dajjal kembali bertanya, apakah kamu belum percaya kepadaku? Mukmin itu menjawab, tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal, bahkan bertambah yakin. Kemudian orang mukmin itu berkata, hai sekalian manusia, ya, Dajjal tidak dapat berbuat demikian lagi kepada seorang pun. Maka Dajjal berusaha membunuh lagi orang mukmin TSB, namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang itu seolah-olah tembaga sehingga tidak dapat disembelihnya. Mereka menyangka ia dilempar ke dalam neraka padahal dilempar ke surga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah manusia yang paling besar kesaksiannya, syahid di sisi Rabbul Alamin. HR Muslim 2. Menyembuhkan orang sakit. Ia, Dajjal, mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang-belang. HR Muslim 3. Memerintahkan langit menurunkan hujan. Bersama Dajjal Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara pada manusia. Ia membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang, kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. HR Imam Ahmad 4. Memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. An-Nawas bin Saman R.A. berkata, bahwa pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi? Nabi menjawab, seperti mendung yang diterpa angin, maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya, lalu dengan segera kaum itu percaya, lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan, lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur dan mereka menggembak-ajak ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya lalu mengajak mereka untuk mengimaninya, namun kaum itu menolak ajaknya, lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang, tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. HR Muslim 5. Membawa air dan api. Dari Uqbah bin Amr berkata pada Hudzaifah, tiakah Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hudzaifah berkata, saya telah mendengar Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuki pada umatnya mengenai apa saja kiat untuk membentengi diri dari fitnah tersebut. Beliau telah meninggalkan umatnya dengan penjelasan yang amat jelas, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari petunjuk tersebut melainkan ia akan binasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan satu kebaikan pun melainkan beliau menjelaskannya. Begitu pula tidak ada satu kejelekan pun yang beliau tidak peringatkan. Di antara yang diwanti-wanti adalah fitnah Dajjal. Karena fitnah yang satu ini adalah sebesar-besarnya fitnah yang ada hingga akhir zaman. Bahkan setiap nabi selalu memperingatkan dari fitnah ini, terkhusus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Bahasan berikut ini akan mengulas bagaimanakah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuki jalan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam dengan benar, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Dajjal itu manusia biasa yang butuh makan dan minum, sedangkan Allah tidak demikian. Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia sampai ia mati. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir. Oleh karena itu, ini merupakan isyarat akan pentingnya iman, apalagi dengan mengenal serta memahami nama dan sifat Allah.
Mengenai hal ini, kita dapat melihat pada kisah yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Dajjal muncul lalu seseorang dari kalangan kaummu petik terbalik minin menuju ke arahnya lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya, mereka bertanya, kau mau kemana? Mu petik terbalik min itu menjawab, hendak ke orang yang muncul itu. Mereka bertanya, apa kau tidak beriman ada Tuhan kami? Mu petik terbalik min itu menjawab, Rab kami tidaklah samar. Mereka berkata, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mu petik terbalik min melihatnya, ia berkata, wahai sekalian manusia inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, ambil dan belahlah dia. Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan lalu Dajjal bertanya, apa kau tidak beriman padaku? Mu petik terbalik min itu menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, berdirilah. Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apa kau beriman padaku? Ia menjawab, aku semakin mengetahuimu. Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih, kemudian antara leher dan tulang selangkanya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan, orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam, hari. Muslim No. 2938. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mau belajar Islam lebih dalam serta memperkokoh iman kita. Kedua, berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal, terkhusus dalam salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di